Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur ya Tuhan, untuk waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami, untuk hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Kalau saat ini kami kembali boleh beribadah kepadamu, kami boleh memuji, menyembah Tuhan, dan kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kami, supaya kami tidak mundur dari Tuhan, tapi kami tetap berharap kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya senang sekali boleh bertemu dengan Bapak, Ibu, walaupun dalam ibadah online pada hari ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita akan membuka firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Wahyu, pasal yang kedua, ayat 4 dan 5. Wahyu pasal yang kedua, ayat 4 dan 5. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Yang berbahagia adalah yang membaca firman Allah, merenungkan dan melakukannya dalam hidup hari lepas ke hari. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes yang ditujukan kepada jemaat di Efesus. Dikatakan bahwa aku mencela engkau, jemaat Efesus, karena telah meninggalkan kasih yang semula. Kasih yang mula-mula. Bapak, Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kitab Wahyu ditulis pada tahun 90 sampai 96 Masehi. Merupakan kitab terakhir dalam Perjanjian Baru, berisi penyingkapan, wahyu, juga nubuat-nubuat yang ditujukan kepada kita sekalian, umat Tuhan pada saat ini juga. Yohanes menulis kitab ini untuk menegur tindakan jemaat di Efesus, menghimbau kembali untuk kembali bertobat. Orang-orang Efesus mula-mula mengasihi dan mengabdi kepada Allah begitu dalam, menggebu-gebu semangat, kasih yang sepenuh hati kepada Tuhan dan firman-Nya. Tetapi suatu saat jemaat di Efesus dikatakan bahwa engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi, ya, betapa semangatnya kita, betapa kita menggebu-gebu dalam mengasihi Tuhan. Tetapi berapa banyak berselang karena waktu, karena persoalan yang dihadapi, maka terjadi kemunduran. Apa artinya orang yang mundur itu meninggalkan kasih yang semula, menjadi renggang hubungannya dengan Tuhan, ya. Tidak lagi semangat dalam mengasihi Tuhan. Dalam Mazmur 78 dikatakan bahwa ayat 56 sampai 59, kalau kita mundur itu menyebabkan Tuhan sedih, Tuhan sakit hati, Tuhan marah, ya. Dalam Alkitab ada beberapa contoh orang yang pernah mundur, ya, termasuk yaitu orang Israel, ya, yang mengalihkan pandangannya tidak lagi kepada Allah, tetapi kepada patung, ya, kepada berhala-berhala. Saul juga pernah mengalami kemunduran. Salomo, dia mengundurkan diri, dia mengambil istri-istri yang tidak seiman, itu menyebabkan kemunduran rohani. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Orang yang sudah menerima Tuhan
tahu kepastian keselamatan di dalam Yesus, tetapi mundur, kecewa, ya. Dikatakan bahwa kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan di kayu salib. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah firman Allah yang boleh ditujukan kepada orang Efesus juga menjadi teguran kepada kita sekalian. Mungkin dari antara kita ada yang sudah saat ini dengan suasana COVID-19 ini mulai tidak lagi serius dengan Tuhan. Ya, karena kita sudah ada ibadah di gereja, ibadah di rumah, tapi itu juga ada di antara kita juga yang mungkin tidak serius dalam ibadah online, ya, menganggap sepi. Tapi mari Bapak Ibu, jangan sampai kita kehilangan kasih yang semula, kasih yang berkobar kepada Tuhan. Ya, dulu mungkin kita sesudah bertobat, terima Tuhan Yesus, sudah dibaptis, wah semangat ikut Tuhan, ya, melakukan ini dan itu, melayani Tuhan tanpa waktu, tanpa membatasi, dan begitu sukacita dalam berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus pernah bertanya kepada Petrus, ketika Yesus menampakkan diri kepada Petrus, apakah engkau, Petrus, mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Itu satu pertanyaan Yesus. Tuhan Yesus ingin kembali mengobarkan kasih Petrus kepada Tuhan. Petrus yang pernah menyakiti Tuhan Yesus dengan menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Tapi kita boleh melihat, bersyukur kalau Petrus akhirnya sadar, menyesal, dan dia kembali mengasihi Tuhan. Bahkan Petrus akhirnya mati syahid. Dia begitu kembali semangat melayani Tuhan. Bapak, Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita yang pernah gagal mengasihi Tuhan, mulai mundur, mulai kecewa, ya, mulai tidak bergairah lagi untuk kembali kepada Tuhan. Di Alkitab banyak sekali contoh-contoh orang yang pernah mundur. Ada yang kembali kepada garis kehendak Tuhan, tapi ada yang tidak kembali. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa orang Kristen mundur, ya? Tidak lagi semangat dalam beribadah, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, ya. Yang pertama adalah mungkin ada doa-doa yang belum atau tidak dijawab Tuhan. Jadi kecewa kepada Tuhan. Ada orang yang sakit berkepanjangan. Udah berdoa belum sembuh juga. Ada orang mungkin berdoa untuk minta pekerjaan tapi Tuhan belum sediakan. Akhirnya kecewa karena mungkin saya udah berdoa terlalu lama. Bapak Ibu, mengapa orang Kristen mundur? Ada kekecewaan. Mungkin juga kekecewaan kepada saudara seiman. Termasuk mungkin kepada orang yang dekat dengan kita. Kecewa kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak. Lalu mundur. Kecewa melihat mungkin kepada manusia yang bisa mengecewakan. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Saya pun ada kekurangan, tidak ada yang sempurna. Jadi kalau kita melihat manusia, kita bisa kecewa dan iblis bisa pakai untuk kita menjadi kecewa. Mengapa orang mundur? Ada orang yang cukup puas dengan keadaan sekarang, tidak ingin lebih maju. Rasanya puas, udah jadi orang Kristen, udah dibaptis, ya. Mungkin udah melayani, tapi kehidupan rohaninya tidak bertumbuh. Ya. Banyak hal yang membuat orang-orang percaya bisa kecewa, bisa mundur, ya. Tapi dalam Ibrani pasal yang ke-10, mari kita baca Ibrani pasal yang ke-10 ayat 38 dan 39. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 38 dan 39 berbunyi demikian. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya.
Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam surat Ibrani dikatakan bahwa sangat sedikit waktu lagi ia akan datang. Kedatangannya akan segera terjadi. Karena kalau kita melihat situasi zaman ini, gempa bumi, ya, bencana alam di mana-mana, banjir, peperangan, juga penyakit yang mengancam, itu salah satu tanda akhir zaman bahwa Yesus akan datang kedua kali. Oleh karena itu, waktu kita tidak lama, bahkan sangat sedikit waktu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita kembali kobarkan semangat kita untuk mengasihi Tuhan, ya. Jangan sampai nanti ketika Tuhan datang kita dalam keadaan mundur dari Tuhan, lemah imannya, ya. Saya seringkali mengingatkan kepada anggota jemaat untuk tetap mengasihi Tuhan, lebih maju di dalam iman, dalam pengenalan kepada Tuhan. Dikatakan ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Mari Bapak Ibu dalam menghadapi situasi sulit, kita tetap beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, aku tidak berkenan kepada orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Oleh karena itu mari kita, orang percaya harus beriman terus kepada Tuhan, supaya kita nanti memperoleh hidup kekal yang Tuhan janjikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan dengan kita meninggalkan Tuhan, kasih Tuhan yang sudah berkorban untuk kita. Dengan kita terus berbuat dosa, terus mundur dari Tuhan, bahwa kita sudah tahu kebenaran, bahwa kepastian keselamatan hanya dalam Yesus dan kita harus hidup dalam kekudusan. Tapi berapa banyak orang yang sudah percaya Yesus, tapi masih hidup dalam dosa, tidak hidup dalam kebenaran. Jangan sampai kita memandang rendah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Apa ciri-ciri orang yang mundur? Yang pertama adalah kehilangan gairah kepada hal-hal rohani. Tidak ada lagi kerinduan untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih hidup berkenan kepada Tuhan. Ciri-ciri orang yang mundur adalah juga tidak peka kepada suara Roh Kudus. Pada ketika kita sudah mengenal Tuhan dalam hidup kita, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Tapi sejauh mana kita mengizinkan Roh Kudus untuk menguasai hati pikiran kita, untuk kita selalu mendengar suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus yang selalu berbicara kepada kita untuk kita mengasihi Tuhan, kita hidup benar, hidup memuliakan Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang mulai kecewa kepada Tuhan, dengar suara iblis yang mengatakan harus marah, tidak sabar, jauh dari Tuhan, tidak usah lagi ibadah, tidak usah lagi baca Alkitab, tidak usah berdoa. Buat apa? Nah, ciri-ciri orang yang mundur tadi kehilangan gairah untuk hal rohani. Yang kedua, kehilangan komitmen, ya, tidak lagi kepeka kepada suara Roh Kudus. Berubah fokus, tidak lagi kepada Tuhan, tetapi fokusnya kepada masalah yang kita hadapi saat ini. Kesulitan ekonomi, penyakit yang kita derita mungkin, pergumulan. Sehingga kita juga terlalu fokus mungkin dengan uang, yang fokus kita cari uang, ya. Karena kesempatan untuk cari uang sehingga lupa kepada hal rohani. Bapak Ibu, padahal hidup kita tidak di dunia terus. Suatu saat kita akan pulang ke rumah Bapa di sorga. Kemah tempat kediaman kita itu akan dibongkar, katakan dalam Alkitab. Dan uang itu bukan segala-galanya, begitu terbatas. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari jangan pernah berhenti untuk kita merasa haus akan Allah. Kalau kita merasa tidak lagi bergairah hal rohani, berarti kita mati secara rohani, walaupun
Kita masih bisa bekerja, berbisnis, tetapi tidak ada gairah untuk mengasihi Tuhan. Itu kita mati secara rohani. Betapa Tuhan begitu sedih. Betapa Tuhan yang sudah berkorban untuk kita. Tapi kita meninggalkan Dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kemajuan, tidak mundur dari Tuhan? Yang pertama adalah senantiasa merindukan Allah. Senantiasa lapar dan haus akan Allah. Dikatakan dalam Mazmur 42, bahwa seperti rusa yang merindukan air. Biarlah kita merindukan Allah. Kita akan datang kepada Tuhan. Rasa haus kita, Tuhan obati dengan air kehidupan, dengan firman Allah. Mari kita mendekat kepada Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita tingkatkan kerajinan kita dalam ibadah. Ya, walaupun sekarang mungkin belum ibadah di saat on-site di gereja. Tetapi suatu saat mungkin kita nggak tahu berapa bulan lagi atau bulan depan, kalau keadaan lebih baik, kita akan kembali beribadah. Para pelayan tetap bergairah melayani Tuhan. Ya, saya berdoa Tuhan yang tahu kehidupan kita dan Tuhan akan memberkati kita, menolong kita untuk kita boleh kembali bergairah dalam melayani Tuhan. Kita rindu ada ibadah-ibadah lagi, ya kita boleh bertemu. Kita boleh memuji Tuhan dalam rumah ibadah yang Tuhan sediakan. Tapi kalau saat ini Tuhan izinkan kita masih beribadah di rumah, mari kita memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, walaupun kita di rumah. Walaupun kita mungkin ikut doa malam, ikut ibadah komisi, ya. Kita ibadah hari Minggu, ibadah raya, hari Rabu, kita ada firman Allah. Tiap hari kita membaca firman Allah, merenungkannya. Berbahagialah orang yang terus-menerus memuji Allah. Dikatakan bahwa orang yang rindu terus kepada Allah, dia tidak akan menjadi lelah. Dia akan bergairah terus untuk berjalan ke rumah Tuhan. Ya, tidak akan merasa lelah, tidak akan merasa mundur. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa kalau dalam Mazmur 84 kita kerinduan akan kediaman Allah, maka orang yang selalu rindu akan hadirat Allah akan menerima berkat Tuhan. Mazmur 84 ayat 6 dan 8 dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu, mari kita bergairah untuk terus berjalan. Karena suatu saat kita akan menuju tempat final kita. Itu kediaman Allah. Kita tidak akan menjadi lelah. Tetapi kekuatan rohani akan terus makin bertambah. Makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah. Tidak menurun. Tetapi lebih bergairah. Untuk mendekat kepada Allah. Orang yang senantiasa merindukan Allah. Bergairah, bersemangat. Untuk menghampiri Allah. Maka ada berkat-berkat, ada doa-doa yang dijawab Tuhan. Ada perkenanan dan kehormatan. Dikatakan dalam ayat 12 dalam Mazmur 84. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita jangan mundur. Supaya kita jangan mundur, mari kita senantiasa lapar dan haus akan Allah. Merindukan Allah yang hidup. Seperti doa Daud dikatakan, selidikilah aku ya Allah. Kenalilah hatiku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang hidup
senantiasa merindukan Allah, maka segala yang baik itu Tuhan berikan kepada orang yang cinta Tuhan. Jaminan hidup di dunia dan hidup yang akan datang. Yang kedua adalah mari Bapak Ibu, kita membebaskan diri dari segala kekhawatiran, ketakutan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkan kekhawatiran kita, ketakutan menghadapi dunia ini, menghadapi situasi yang sulit, masa depan kita. Sejauh mana kita berpaut kepada Allah, maka Tuhan tanggung jawab dengan hidup kita. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Bebaskan diri dari kekhawatiran, kepahitan, ya, kebencian kepada orang. Juga lepaskan pengampunan. Kalau kita pernah gagal untuk mengasihi Tuhan, mari kita berjuang untuk kembali kepada garis kehendak Tuhan. Mari kita tetap bersemangat untuk mengasihi Tuhan, ya. Dalam menjalani kehidupan, kita lalui bersama dengan Tuhan. Terus berjuang. Jangan pernah menyerah. Kalau kita pernah gagal, mencoba lagi bersama dengan Tuhan. Ada satu pujian, aku tidak akan menyerah. Mari Bapak Ibu kita berjuang untuk bersama dengan Tuhan. Juga apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak mundur dari Tuhan. Tidak goyah menghadapi tantangan. Kalau dalam Yosua 1 ayat 7-9, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bertindaklah hati-hati, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Perkatakanlah firman Allah, bahwa janji Tuhan akan menyertai kita kemanapun engkau pergi. Tuhan akan membuat kita berhasil. Bapak, Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari sebagai kesimpulan, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang mundur dari Tuhan. Tapi mari kita maju dalam Tuhan. Kerohanian kita, malah kita akan meningkatkan lebih lagi, lebih mendekat kepada Tuhan. Lebih cinta Tuhan. Lebih lagi diubah oleh Tuhan. Mari, Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Tuhan ingin melihat iman. Masih adakah iman dalam hidup kita? Jadikan Tuhan prioritas dalam hidup kita. Mari maju terus untuk mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Biarlah Tuhan menjamah setiap kita. Mungkin ada di antara kita yang sudah mulai mundur dari Tuhan. Tidak lagi ada semangat untuk beribadah, untuk membaca firman Tuhan. Mulai malas, mulai tidak lagi fokus kepada Tuhan. Biar Roh Kudus yang menjamah hati kita, mengubah hidup kita, kembali kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih. Kalau firman Allah hari ini menegur kami, seperti Tuhan menegur kepada jemaat di Efesus, yang sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Biarlah Tuhan, kami mau kembali kepada Tuhan. Kami tidak ingin menyakiti hati Tuhan. Kami menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Dengan kami akan lebih lagi mengasihi Tuhan. Lebih lagi dekat kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kegagalan kami. Tolong kami Tuhan. Supaya mulai saat ini kami akan kembali rindu menikmati hadirat Tuhan. Rindu akan kasih Allah. Supaya kami boleh mendekat kepada Allah. Dengan kami beribadah dengan sungguh-sungguh. Dengan kami berdoa, meningkatkan jam-jam doa kami. Saat-saat teduh kami. Untuk kami boleh membaca kebenaran firman Allah. Yang boleh memberikan semangat. Untuk kami boleh maju dalam Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air. Biarlah kami boleh sungguh rindu, haus akan firman-Mu. Akan kasih-Mu, akan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapak. Hamba boleh menyerahkan semua saudara-saudara yang mendengar firman Allah. Boleh kembali dikuatkan. Untuk kami boleh lebih lagi
mengasihi Tuhan, lebih mencari Tuhan, lebih melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan yang memberkati semua kami, yang dalam kesulitan ekonomi, yang dalam keadaan sakit, yang sedang mencari pekerjaan, yang hendak membuka usaha baru, bisnis baru. Tuhan membukakan jalan, yang dalam pergumulan hubungan suami istri, orang tua dan anak, dengan saudara-saudara seiman. Tuhan yang memulihkan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.